Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video mengenai pencemaran lingkungan yang akan dikaitkan dengan fotosintesis untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah biologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asifah Mesya Rahman dengan akhiran NIM 113. Dan saya Dia Fatira Halim dengan akhiran NIM 128. Saya Lia Artika dengan akhiran NIM 103. Dan saya Putri Rahmadani dengan akhiran NIM 102. Oke, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Konsep pencemaran lingkungan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini sudah berbagai aspek seperti pencemaran air, pencemaran udara, yang berdampak terhadap kondisi lingkungan yang berbahaya. Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik, sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia. Kita masih ingin hidup lebih lama dan nyaman di dunia ini, oleh karena itu mesti melakukan segala sesuatu untuk dapat menjaga dunia ini tetap baik lingkungannya sehingga kita dapat tinggal dengan nyaman. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi. Seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama, di antaranya pencemaran air, tanah, dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, hujan asam, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena besar seperti banjir, gunung berapi, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air. Hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksik organik, minyak, nutren, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Contoh pencemaran airnya yaitu yang pertama dari limbah industri, limbah cair dari industri yang mengandung logam berat. Lalu ada limbah domestik seperti deterjen, sabun, maupun sisa makanan. Lalu ada dari limbah pertanian, penggunaan pupuk yang berlebihan. Lalu ada kegiatan pertambangan, kebakaran hutan, dan tumpahan minyak. Tumbuhan membutuhkan air, garam, mineral, dan sinar matahari untuk berfotosintesis. Artinya, ketika sumber air sudah tercemar, proses fotosintesis akan terganggu. Akibatnya, pertumbuhan tanaman akan terganggu atau bahkan mati karena zat berbahaya yang terkandung dalam air. Pencemaran air dapat mengganggu proses fotosintesis karena yang pertama menghambat cahaya matahari. Sampah anorganik yang masuk ke sungai dapat menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan tumbuhan air dan alga untuk berfotosintesis. Lalu yang kedua, mengurangi oksigen terlarut.
Bakteri yang membusukkan sampah menggunakan sebagian besar oksigen yang terlarut di air. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ganggang dan eceng gondok yang tidak terkendali. Tumbuhan air ini dapat menutupi permukaan air dan menghalangi cahaya matahari. Lalu yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Pencemar udara dapat dibedakan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dan smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Contoh dari pencemaran udara yaitu yang pertama, asap kendaraan bermotor dan pabrik. Lalu yang kedua, emisi dari pembangkit listrik dan pemanasan rumah tangga. Lalu ada kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya atau menguning, bronzing menjadi ungu atau perunggu, reddening atau kemerahan, atau mottling muncul bintik atau bercak tidak beraturan. Pencemaran udara dapat mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama ada kerusakan klorofil. Polutan udara dapat merusak klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Lalu yang kedua ada hambatan stomata. Polusi udara dapat menghambat stomata, yaitu pori-pori kecil pada daun yang berfungsi untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir ada kerusakan bagian tumbuhan. Polusi udara dapat merusak bagian-bagian tumbuhan seperti akar, daun, dan stomata. Dan yang terakhir ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, lalu ada kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Lalu, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Contoh dari pencemaran tanah yang pertama ada bencana alam seperti banjir, lalu ada kebakaran hutan, limbah anorganik, sisa bahan atau sampah yang tidak mudah terurai, lalu ada limbah organik yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan yang memiliki unsur karbon. Lalu, ada dari limbah industri, sampah buangan dari hasil produksi industri. Lalu ada limbah rumah tangga, sampah sisa makanan, sampah plastik, maupun air cuci piring, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada dari limbah pertanian, sisa bahan yang dibuang seperti jerami padi, jerami jagung, kotoran ternak, dan sebagainya lainnya. Kondisi tanah sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Struktur hara tanah yang ideal memungkinkan tanaman tumbuh subur sehingga akan menghasilkan panen yang optimal. Jika tanah tercemar, maka dapat memungkinkan tanaman akan sulit tumbuh. Pencemaran tanah dapat menghambat fotosintesis tanaman. Seperti yang pertama, pencemaran tanah mengubah kandungan nutrisi tanah, bahan kimia berbahaya dalam limbah industri atau pertanian dapat mengganggu keseimbangan nutrisi tanah. Lalu, pencemaran tanah mengubah struktur tanah. Pencemaran tanah dapat mengubah struktur tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, pencemaran tanah mengubah metabolisme tanaman. Pencemaran tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme tanaman dan pada akhirnya menurunkan hasil pertanian.
Penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air, tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat, baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang lebih tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan mikroorganisme yang ada di alam sekitar kita. Sebab pencemaran lingkungan di air dan di tanah yaitu erosi dan curah hujan yang tinggi, sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk, zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya. Salah satu penyebab pencemaran air yang paling terkenal adalah akibat penggunaan zat kimia pemberantas hama DDT. DDT digunakan oleh para petani untuk mengusir dan membunuh hama yang menyerang lahan pertanian. DDT tidak hanya berdampak pada hama, namun juga binatang-binatang lain yang ada di sekitarnya dan bahkan di tempat yang sangat jauh sekalipun akibat proses aliran rantai makanan dan dari satu hewan ke hewan lainnya yang mengakumulasi zat DDT. Dengan demikian, seluruh hewan yang ada pada rantai makanan akan tercemar oleh DDT termasuk pada manusia. DDT yang telah masuk ke dalam tubuh akan larut dalam lemak, sehingga tubuh kita akan menjadi pusat polutan yang semakin hari akan terakumulasi hingga mengakibatkan efek yang lebih menakutkan. Dan penyebab lainnya seperti penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan. Nah, tahu nggak sih, dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat beragam dan sangat luas. Antara lain yaitu, yang pertama ada dampak terhadap kesehatan. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, kanker, dan gangguan organ dalam. Yang kedua itu dapat merusak ekosistem. Pencemaran dapat merusak habitat alami flora dan fauna, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, perubahan iklim. Beberapa jenis polutan seperti gas rumah kaca berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Yang keempat itu juga berpengaruh terhadap kerugian ekonomi. Pencemaran dapat mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta meningkatkan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan di lingkungan masyarakat. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pencemaran lingkungan. 1. Pencegahan. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Dengan demikian, seluruh hewan yang ada pada rantai makanan akan tercemar oleh DDT termasuk pada manusia. DDT yang telah masuk ke dalam tubuh akan larut dalam lemak, sehingga tubuh kita akan menjadi pusat polutan yang semakin hari akan terakumulasi hingga mengakibatkan efek yang lebih menakutkan. Dan penyebab lainnya seperti penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan. Nah, tahu nggak sih, dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat beragam dan sangat luas. Antara lain yaitu, yang pertama ada dampak terhadap kesehatan. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit, kanker, dan gangguan organ dalam. Yang kedua itu dapat merusak ekosistem. Pencemaran dapat merusak habitat alami flora dan fauna, mengganggu rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, perubahan iklim.
beberapa jenis polutan seperti gas rumah kaca berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Yang keempat itu juga berpengaruh terhadap kerugian ekonomi. Pencemaran dapat mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta meningkatkan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan di lingkungan masyarakat. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pencemaran lingkungan. 1. Pencegahan. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan. Hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Upaya-upaya pemerintah dalam hal peduli terhadap pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan dan perlindungan. 2. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. 3. Bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur, bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem yang ada. Sebab pencemaran akan merusak keadaan yang mulanya baik menjadi tidak baik. Ketika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia namun hewan dan juga tumbuhan. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada tumbuhan di antaranya. 1. Kerusakan morfologis dan fisiologi. Pencemaran udara dapat menyebabkan perubahan fisik atau kimia pada tumbuhan serta stres fisiologi. 3. Penurunan hasil panen. Pencemaran tanah dapat menyebab perubahan metabolisme tanaman sehingga hasil pertanian menurun. 4. Ada kematian dini. Tanaman pertanian dapat mati dini jika terpapar polutan udara dengan konsentrasi yang tinggi. Sekian penjelasan penanganan dari saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pencemaran lingkungan ini adalah pencemaran lingkungan itu menjadi masalah serius yang mengancam kehidupan di bumi. Dampaknya sangat luas dan beragam, mulai dari masalah kesehatan manusia hingga kerusakan ekosistem. Secara singkat, dampak pencemaran lingkungan adalah masalah kesehatan, kerusakan ekonomi, perubahan iklim, kerugian ekonomi, seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, penyebab utama dari pencemaran lingkungan ini yaitu limbah industri. Nah, penyebab utama pencemaran lingkungan ini yaitu limbah industri, seperti bahan kimia yang berbahaya, limbah padat, dan juga ada limbah rumah tangga. Itu seperti sampah plastik, limbah organik, polusi kendaraan, seperti emisi gas buang. Terus yang terakhir itu ada aktivitas pertanian seperti penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, solusi untuk mengatasi pencemaran ini itu ada 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua itu menggunakan energi bersih. Yang ketiga mengolah limbah dengan benar. Keempat menanam pohon. 5 meningkatkan kesadaran masyarakat.
Penting untuk diingat, pencemaran lingkungan adalah masalah bersama yang membutuhkan upaya dari semua pihak. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai materi pencemaran lingkungan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.